Tatkala setiap kami menyanyikan dengan syair bahwa Engkau Yesus Allah yang kami sembah, sebetulnya akan melahirkan sebuah konsekuensi iman yang menyeluruh ya Tuhan. Tetapi mungkin tanpa kami sadari, kami sedang berada di dalam sebuah pergolakan tatkala kekristenan itu sendiri harus memaknai kebangkitan Kristus itu seperti apa. Bapa, tolonglah agar kami tetap berpegang kepada sebuah pengajaran yang benar, sehingga kehidupan iman kami dapat kami pertahankan dan kami bangun di atas dasar pengajaran yang benar. Kami hendak membaca dan merenungkan firman-Mu, Tuhan. Berikan kepada kami pertolongan-Mu berupa hikmat agar kami faham. Karena kami menyadari hanya pertolongan Tuhanlah yang dapat menyingkapkan kebenaran firman-Mu itu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami menyerahkan pemberitaan firman Tuhan. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu. Selamat Paskah terlebih dahulu bagi setiap kita. Hari ini kita hendak membahas sebuah tema krusialitas kebangkitan Kristus. Ya, krusialitas kebangkitan Kristus. Saya akan mulai dari terminologi, dari mempelajari istilah ini. Istilah ini sebetulnya istilah yang kita bisa menemukan banyak sinonimnya, kata-kata yang sama artinya. Kata krusial itu bisa berarti penting. Ya. Tapi dalam kondisi tertentu, tatkala kita harus mengambil sikap, mengambil langkah, mengambil tindakan, karena kondisinya krusial, itu bisa berarti genting. Sehingga kalau itu tidak diambil tindakan, lepas. Begitu ya. Arti yang lain dari kata krusial itu adalah esensial, sangat esensi, sesuatu yang memang penting banget, inti banget begitu. Dari sekian banyak sinonim, saya lebih menyukai untuk konteks bacaan kita nanti, krusialitas dari kata krusial itu artinya adalah menentukan, memegang peranan yang luar biasa. Menentukan. Yang artinya kalau faktor ini tidak ada, yang lain itu bubar. Kalau faktor ini tidak ada, maka yang lain itu enggak ada artinya. Ya. Banyak ayat yang kita temukan di dalam Alkitab, itu sebetulnya mengajak kita untuk melihat hal-hal yang krusial. Ya. Misalkan ada ayat mengatakan, apa artinya kita memperoleh seluruh dunia, tapi kita kehilangan nyawa kita. Apa artinya kita memperoleh seluruh dunia, tapi kita kehilangan nyawa kita? Mana yang lebih krusial? Seluruh dunia, harta, kekayaan itu, atau nyawa kita? Toh kita tidak akan bisa menikmati ketika kita memperoleh semuanya. Dan masih kita banyak kali kita menemukan hal-hal yang seperti itu. Saya ingin mengajak kita untuk melihat krusialitas kebangkitan Kristus itu dari bacaan yang terambil dari 1 Korintus 15. Kita akan berangkat dari ayat 12-nya terlebih dahulu. Ya, jadi tolong ayat ini di hold gitu ya. Saya bacakan bagi Bapak Ibu. Jadi, bila mana kami beritakan bahwa Kristus dibangkitkan dari antara orang mati. Saya ulangi. Jadi, bila mana kami beritakan bahwa Kristus dibangkitkan dari antara orang mati, dalam artian berita kebangkitan Kristus itu disampaikan, diajarkan, diberitahukan kepada mereka. Ayat berikutnya, bagaimana mungkin ada di antara kamu yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati? Jadi kita bisa menangkap nuansa keheranan. Yang artinya
sebuah tindakan sudah dilakukan dengan harapan orang-orang yang menerima tindakan tersebut itu kemudian sudah memahami, sudah mengetahui, bahkan mungkin sudah mengimani dan mengamini, tetapi faktanya tidak. Faktanya tidak. Sehingga kalau kita melihat, apakah di sini memang nuansa keheranan dari Paulus itu muncul? Kita mungkin bisa melihat gambaran-gambaran tersebut. Ya, di dalam kehidupan kita. Kan mama udah kasih uang. Kok kamu bilang enggak punya uang? Gitu misalkan ya saudara. Bukankah aku sudah pernah kirimkan sate gulainya? Kok kamu bilang sama teman-temanmu WhatsApp bahwa kamu nggak pernah makan sate gulai gitu misalkan. Kan keheranan-keheranan seperti itulah kurang lebih. Ya. Kami itu sudah beritakan kebangkitan Kristus. Loh kok ada di antara kalian yang menolak, tidak menerima bahwa kebangkitan orang mati itu ada. Nah, Bapak Ibu, saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk melihat ayat ini dari sekian banyak alternatif. Saya mencoba untuk memaknai bagaimana mungkin ada di antara kamu itu di dalam lingkup internal. Saya pakai bahasa gereja sajalah. Di dalam lingkup internal gereja. Yang artinya Paulus sudah pernah khotbahkan, sudah pernah ajarkan, sudah beritahu doktrinnya. Katakan demikian. Tetapi realitanya ketika Paulus menyampaikan hal itu seperti saya sekarang sedang berkhotbah, maka kan reaksi dari jemaat itu kan sifatnya ya masing-masing. Sifatnya bisa sangat subjektif. Ada jemaat yang mengaminkan, menerima apa yang disampaikan dan itu adalah sebuah kebenaran dan saya terima sebagai kebenaran yang saya imani. Tetapi kan juga mungkin ketika seorang hamba Tuhan itu berkhotbah, Paulus berkhotbah, ada orang yang kemudian tidak bisa menerima apa yang disampaikan. Dia mungkin juga belum bisa lah untuk bisa memahami tentang kebangkitan itu sendiri. Yang artinya secara normal, secara natural, dinamika seperti itu bisa terjadi di dalam lingkup sebuah gereja. Ada jemaat yang oke, saya terima, ada jemaat yang enggak lah, enggak masuk akal saya. Sehingga dia pulang juga sulit untuk menerima apa yang disampaikan tadi. Jadi kita lihat dari sisi normal-normal saja. Tapi yang kedua, kita mencoba untuk melihat, saya langsung saja kepada kesimpulan yang lebih ekstrim begitu ya. Bagaimana mungkin ada di antara kamu yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati? Tadi saya katakan di pagi, ini ada alternatif kedua. Ada di antara kamu, itu adalah orang-orang, tetapi di luar lingkaran gereja. Yang mereka memang memiliki sebuah pemahaman-pemahaman yang tidak menerima kebangkitan orang mati. Tapi saya lebih melihat ini adalah ada di antara kalian orang yang ada di gereja yang kemudian mereka percaya kebangkitan orang mati itu enggak ada. Tidak ada kebangkitan orang mati. Tetapi orang-orang ini dipengaruhi oleh yang ada di luar lingkaran gereja. Dipengaruhi oleh yang di luar lingkaran gereja. Kenapa? Sangat besar kemungkinan kalau kita memperhatikan ini terjadi di jemaat Korintus. Kita mungkin bisa membuka Alkipedia di dalam aplikasi kita. Kita menemukan kira-kira surat Korintus ini ditulis oleh Paulus di tahun berapa. Lalu kita mencoba memperkirakan jangka waktu antara penulisan ini dengan peristiwa kebangkitan Kristus itu membutuhkan waktu berapa lama. Yang kira-kira kalau itu informasi yang tersebar itu sampai sejauh apa. Teman-teman, saya rindu ketika kita belajar firman Tuhan, kita melihat segala kemungkinan itu adalah bagian yang akan memberikan pertolongan bagi kita untuk menemukan sebuah jawaban yang lebih mendekati apa yang dimaksudkan. Karena begini Bapak Ibu,
Ini kan Korintus nih. Nah, kita selalu melihat, silahkan lihat perjalanan pelayanan Paulus khususnya, cek di Kisah Para Rasul. Ketika Paulus ada di tempat-tempat di mana kemudian gereja Tuhan itu ada, Paulus selalu memulai dan menemukan orang-orang Yahudi diaspora. Orang-orang Yahudi yang sudah kemudian merantau ke negara-negara lain, ke bangsa-bangsa lain. Dan sebetulnya kita bisa melihat ketika membaca Kisah Para Rasul 2, Bapak Ibu. Kisah Para Rasul 2 itu kan peristiwa Paskah. Orang Yahudi mancanegara lagi datang tumplek-blek di Yerusalem untuk merayakan Paskahnya mereka, Passover dalam bahasa Inggrisnya, begitu ya. Dan apa yang terjadi? Roh Kudus turun. Ketika Roh Kudus turun, para murid itu bisa berbahasa lain. Yang membuat orang Yahudi diaspora ini, yang mancanegara ini heran. Loh, mereka ini kan orang Galilea. Kok ngerti bahasa kita ya? Yang artinya orang Yahudi diaspora itu ada. Nah teman-teman, ketika kita melihat bagian ini, ada pandangan-pandangan dalam kehidupan masyarakat Yahudi tertentu yang tidak percaya kebangkitan. Ada, kita bisa temukan di Injil. Itu kelompok Saduki. Yang mulai mengajukan pertanyaan, Tuhan Yesus, kalau ada seorang wanita, dia menikah, lalu suaminya meninggal, sehingga kemudian adiknya suaminya itu akhirnya menjadi suaminya dia. Meninggal. Nanti di surga, suaminya perempuan ini yang mana? Gitu kan. Nah sebetulnya ini kan sebuah pencobaan atau ujian yang diberikan kepada Tuhan Yesus oleh kelompok yang tidak percaya kebangkitan. Dan kelompok ini bisa saja pengaruhnya atau apa yang difahaminya itu menjadi satu warna tersendiri bagi orang-orang Yahudi diaspora. Sehingga dimanapun mereka berada, kelompok yang sangat dipengaruhi ini ya masih punya pandangan itu. Masih punya pandangan itu. Atau yang kedua, ini kota metropolitan gitu loh. Dan salah satu filsafat yang memberikan pengaruh di masa-masa itu sampai sekarang Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu suka filsafat. Para pemikir-pemikir Yunani itu memberikan dampak yang luar biasa. Ya. Saya punya satu seri tapi bukan filsafat Yunani, filsafat-filsafat ya di abad-abad pertengahan, beberapa buku gitu ya sudah. Pengaruh dari filsafat Yunani itu luar biasa. Yang artinya kita bisa saja menemukan dari sekian banyak filosofi yang dihantarkan, yang beredar, yang ada di kota Korintus itu, mereka juga memiliki pandangan-pandangan yang kontra kebangkitan, yang anti kebangkitan, yang tidak menerima kebangkitan orang mati. Kita bisa mencari informasi itu. Bapak Ibu, artinya ini pihak luar yang memiliki pengaruh. Yang kemudian kalau kita itu membangun relasi interaksi dengan mereka, kita itu juga bisa dipengaruhi oleh mereka. Dengan kata lain, ada di antara kalian yang tidak percaya kebangkitan, itu dikarenakan ada pihak lain yang memberikan pengaruh kepada kalian. Itulah sebabnya nanti di 1 Korintus 15 ayat 33 disebutkan, pergaulan yang buruk itu merusak kebiasaan yang baik. Kalau ini diartikan dalam pengertian sebuah pengaruh terhadap cara berpikir, cara mencerna kehidupan, lalu memiliki sebuah pengakuan-pengakuan, itu sangat dipengaruhi. Bapak Ibu, ada pihak-pihak yang memberikan pengaruh terhadap orang-orang Korintus. Nah, masih tetap di ayat yang ke-12 tadi. Mari coba kita kembangkan. Kita menggunakan pendekatan yang paling soft lah. Yang paling soft. Yang mungkin kita bisa memahami gini. Bapak Ibu, kita itu kan orang Kristen. Ketika kita itu ditanya oleh orang yang bukan Kristen. Kalau ditanya ya kita jawab.
Tapi begitu kita diserang, kan selalu tendensi muncul sebuah sikap untuk mempertahankan iman. Jiwa apologis kita sebagai seorang yang berapologetik itu tiba-tiba muncul. Nah, mungkin nggak kira-kira kekristenan dianggap sebagai sebuah keyakinan yang memiliki pemahaman orang itu mengalami kebangkitan. Sementara yang sudah ada di sana adalah berbagai filsafat yang tidak mempercayai kebangkitan. Sehingga mereka memiliki sebuah respon gimana mereka tetap memegang keyakinan mereka bahwa kebangkitan itu tidak ada. Dan upaya ini secara otomatis juga akan menimbulkan sebuah cara untuk berapologet. Mereka mempertahankan dan mungkin mereka memegang hal ini dan memberikan pengaruh kepada orang lain. Tetapi intinya begini Bapak Ibu. Intinya kita mempercayai kalau melihat beberapa ayat, kita gabungkan pemikiran ini, memang ada pihak lain yang sangat memberikan pengaruh. Bapak Ibu, hari ini kita masih mengalami problem yang sama. Hari ini kita masih mengalami problem yang sama. Di mana kita menghadapi pertanyaan-pertanyaan atau kita menemukan tayangan-tayangan bahwa kekristenan itu memiliki sebuah kebohongan kaitannya dengan Yesus yang bangkit. Sehingga kita menemukan ada pihak-pihak tertentu yang mereka terus berusaha untuk meyakinkan bahwa Kristus itu tidak pernah bangkit. Bapak Ibu, oke lah kalau kita melihat itu di dalam kacamata orang yang memang berseberangan secara iman. Konsep keselamatannya aja dia dan kita beda kok. Ya. Mereka itu berangkat bahwa kita selamat atau tidak karena humanistic virtue. Karena kebajikan hidup manusia yang diperhitungkan. Kita kan by grace. Kita iman di dalam Yesus Kristus. Itu anugerah pemberian. Bukan hasil usahamu. Itu yang dituliskan di dalam Efesus 2 ayat 8 sampai 9. Maka jangan ada orang yang memegahkan diri. Jelas saudara. Gitu ya. Sehingga mereka melihat ada sesuatu yang nampaknya kekristenan itu membangun kebohongan-kebohongan. Dan itulah yang tuduhan-tuduhan terjadi. Sampai hari ini saudara. Tapi saya mau ingatkan, kalau itu memang kita berseberangan pandangan, mereka memiliki pemahaman yang berbeda, ya biarin aja. Karena kita sedang mendebat atau memberikan jawab pada orang yang secara konsepnya berbeda, itu seperti kita akan melemparkan garam ke lautan. Sia-sia. Tetapi hari ini yang terjadi, kita itu kadang-kadang menemukan pemahaman-pemahaman ini di dalam atap yang sama. Nah, istilah yang saya pakai tadi pagi. Atap yang sama. Saya nggak tahu itu mulai tahun berapa ya, istilah samsat. Sistem administrasi satu atap. Gitu ya. Nah, kita itu mungkin memiliki satu atap dengan kekristenan-kekristenan lain. Tapi saya nggak tahu, Bapak Ibu sadar atau tidak, ada kekristenan yang tidak mau mengakui kebangkitan Kristus. Ada kekristenan yang tidak menerima kebangkitan Kristus yang secara fisik, yang secara historis itu terjadi. Ada. Saya mencoba mencari beberapa informasi. Dulu-dulu semasa saya kuliah, saya sudah memiliki informasi-informasi itu dari buku yang ada di perpustakaan. Misalkan ada kekristenan tertentu yang menganggap kebangkitan tubuh Kristus itu adalah sebuah pendapat yang sulit untuk diterima karena bertentangan dengan hukum alam. Bertentangan dengan hukum alam. Tapi bagaimana mungkin mereka bisa memiliki iman kepada Allah
memiliki iman kepada Kristus yang adalah anak Allah dan yang adalah Allah sendiri yang menjelma menjadi manusia, tinggal bersama-sama dengan kita, menyebut dia itu adalah Allah, tapi tidak bisa menerima kebangkitannya. Bukankah Allah yang menciptakan alam ini? Hukum alamnya kita pegang, tapi Allah yang menciptakan alam, kita susah untuk bisa mengimani bahwa Allah itu bisa melakukan. Saudara, di dalam kekristenan ada pendapat itu. Yang kalau saya pikir-pikir hari ini kira-kira mereka ibadah Paskah enggak ya? Mungkin mereka ibadah Paskah, tetapi pemaknaan kebangkitannya itu bisa sangat berbeda. Ada pendapat yang lain yang mengatakan bahwa sebetulnya kebangkitan itu adalah arti simbolis. Arti simbolis yang artinya bukan jasad Yesus, tubuh Yesus, mayat itu bisa bangkit. Bukan itu pengertiannya, tapi secara simbolis. Artinya pengajaran Yesus itu benar. Yang menimbulkan para murid itu mengalami spiritual vision. Yang membuat mereka bangkit untuk meneruskan apa yang Tuhan sudah mandatkan. Dan kebangkitan itu sendirilah yang diterjemahkan sebagai kebangkitan. Tetapi mereka menolak ada tubuh jasad yang sudah mati itu bangkit. Ada saudara, di atap kekristenan ini ada pemahaman itu. Bahkan ada pemahaman yang mengatakan gini, itu mitos. Kebangkitan itu masalah mitos. Tapi mitos ini memang sengaja didesain oleh kekristenan agar ketika kita mau mendeliverikan pesan-pesan teologis itu nyampe. Tapi kebangkitan itu sendiri di dalam Kristus Yesus tidak diterima. Bapak Ibu, kalau yang memberikan pengaruh itu pihak luar yang memang kontra sama kita mungkin akan jauh lebih ready, lebih siap, atau bahkan mungkin kita sama sekali tidak mau peduli lah, beda kok. Cuma ini yang menjadi tanda awas. Di atap yang sama, saudara bisa dipengaruhi untuk tidak percaya kepada kebangkitan Kristus yang historis, yang nyata, yang real. Tubuh Yesus yang dipakai untuk pelayanan, tubuh Yesus yang mengalami penderitaan dan siksaan, tubuh Yesus yang mengakhiri perjalanan hidupnya, dan tubuh yang dibangkitkan itu adalah tubuh yang sama. Bahkan dalam pengakuan iman Westminster, tubuh yang sama itu pula yang naik ke surga. Saudara-saudara, saudara bisa berada di dalam sebuah atap gereja kekristenan, tetapi pemahamannya pemahaman yang berbeda. Mari kita jelaskan sedikit. Logikanya begini Bapak Ibu. Kalau ternyata Kristus itu mati dan tidak pernah dibangkitkan, masa sih sekarang kita mau mengatakan, Yesus engkau adalah Tuhan dan Juru Selamatku. Engkau Allah yang hidup. Pujiannya seperti itu. Sebetulnya kita harus mengaminkan tuduhan kelompok seberang yang mengatakan kekristenan itu menyembah manusia. Kenapa? Dia tidak bangkit kok. Dia nggak bangkit. Kuasa keilahiannya tidak ada memang. Itu konsekuensi-konsekuensi secara teologis yang terjadi ketika kita menolak kebangkitan Kristus itu. Tapi itulah yang diajarkan oleh gereja-gereja tertentu. Bapak Ibu, ini yang kita lihat begitu krusialnya kebangkitan Kristus. Begitu krusialnya. Karena seolah-olah begini, kalau kebangkitan Kristus itu menjadi salah satu titik di mana kemudian kekristenan itu dibangun, ditegakkan. Itu menjadi satu titik genting. Satu titik genting, satu titik yang penting sekali. Ya kayak Selat Hormuz lah. Ya,
Itu kan menjadi satu tempat jalan yang menghasilkan duit dan lain sebagainya. Begitu dikasih ancaman, ya sudah. Katanya media, 2.000 kapal tidak berani masuk. 1.000 kapal ya tetap ada di selat itu. Nggak bisa bergerak. Problemnya bukan takut dibom. Katanya media. Karena Lloyd of London itu kemudian dia tidak mau menjamin. Kapal-kapal yang gede itu kan ada asuransinya. Ya sudah, siapa yang mau mengalami kerugian? Itu kan penting sekali, saudara. Kebangkitan Kristus itu sangat menentukan. Dan itulah yang salah satu yang digocoh. Kalau kita lihat media sosial, kemanusiaan Kristus itu digocoh. Tadi kan kita udah mengucapkan pengakuan iman rasuli kan Bapak Ibu. Dalam pengakuan iman rasuli itu kita silakan cari tahu. Sekarang kan kita bisa masuk melalui media yang begitu luar biasa. Kapan muncul pengakuan iman rasuli? Pergumulan apa yang terjadi di sana? Kenapa pengakuan iman rasuli yang 12 poin? 12 poin kan pengakuan iman rasuli itu. 6 poin itu bicara soal Yesus. Allah Bapa cuma 1 poin. 6 poin soal Yesus. 1 poin Roh Kudus. 1 poin gereja, kebangkitan tubuh dan lain sebagainya. 6 poin itu soal Tuhan Yesus. Karena di masa itu terjadi sebuah pergumulan terkait dengan namanya two natures. 2 natur, keilahian dan kemanusiaan. Dan itu sampai sekarang dibicarakan, saudara-saudara. Apalagi oleh kelompok seberang. Karena apa? Begitu mereka bisa meyakinkan Yesus itu cuma manusia, kekristenan runtuh, saudara. Begitu bisa dibuktikan, Yesus itu gak pernah bangkit, kekristenan runtuh. Disitulah letak krusialitasnya. Yang kedua, mari kita lanjutkan bacaan kita. Ayat 13. Kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Nah, ayat ini saya pakai sebagai sebuah ayat di mana Paulus menggunakan sebuah istilah yang kesannya negatif, bukan kesan negatif. Tapi penulisannya negatif karena ada perkataan bukan Kristus bangkit, tapi Kristus tidak dibangkitkan. Kalau Kristus tidak dibangkitkan, konsekuensinya apa? Mari kita lihat ayat 14. Sia-sia pemberitaan kami. Kalau Kristus tidak dibangkitkan, sia-sia juga kepercayaan kamu. Ya. Mari kita lanjutkan. Kalau Kristus tidak dibangkitkan, kita ini sebetulnya pendusta. Karena kita ceritakan bahwa Allah akan membangkitkan Kristus. Kalau Kristus itu nggak bangkit, berarti kita itu pendusta. Dengan kata lain, orang akan melihat Allahmu juga pendusta yang kamu beritakan itu. Saudara, ini konsekuensi kalau Kristus tidak dibangkitkan. Kita lanjutkan. Sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Ayat 17. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, iman percaya kita sia-sia. Dan yang kedua, kita masih hidup di dalam dosa kita. Jadi yang digembar-gemborkan keselamatan dalam Yesus Kristus, engkau sudah dikuduskan, sudah disucikan. Engkau diberikan predikat sebagai anak-anak Allah, itu semuanya pret. Artinya kita masih hidup dalam dosa kalau Kristus tidak dibangkitkan. Kita lihat ayat 18. Demikian binasa juga orang yang mati dalam Kristus. Orang-orang yang dibilang mati syahid. Mati karena Kristus. Itu sebetulnya nggak ada apa-apanya. Percuma. Karena ternyata sesuatu yang mereka lakukan demi Yesus Kristus, tetapi realitanya kan ini omong kosong. 19. Kita disebut sebagai orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Karena kita hidup di dalam sebuah kebohongan yang luar biasa. Itu kalau Kristus tidak dibangkitkan. Justru dari sesuatu yang sifatnya negatif yang disampaikan, kalau tidak dibangkitkan, apa akibatnya? Di situ Paulus juga mau menyampaikan, ini loh krusialitasnya.
Ini loh kebangkitan Kristus itu memegang peranan yang sangat menentukan. Sangat menentukan. Bapak Ibu, mari kita lihat ayat 20. Di ayat 20, tetapi yang benar, ini Paulus melanjutkan. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan. Kalau Kristus tidak dibangkitkan seperti ini. Tetapi yang benar, Kristus itu telah dibangkitkan. Seolah-olah kalau saya pakai bahasa saya sendiri, seluruh dunia nggak mau percaya kebangkitan Kristus. Itu tidak bisa merubah fakta sejarah bahwa ada Kristus yang mati dan Kristus yang bangkit. Sekali waktu kita belajar dari pengakuan iman rasuli. Dalam pengakuan iman rasuli itu ditampilkan, dicantumkan satu tokoh. Pontius Pilatus. Ya kan? Pontius Pilatus. Nah, saya mencari beberapa pendapat, kenapa sih perlu ditampilkan tokoh Pontius Pilatus? Pontius Pilatus adalah tokoh yang bisa kita temukan dalam sejarah dunia. Yang artinya dengan ditampilkan tokoh Pontius Pilatus, itu menjadi sebuah bukti yang kesekian bahwa apa yang terjadi dalam kehidupan Yesus itu adalah real. Yesus itu bukan dongeng, bukan tokoh yang diciptakan, tetapi ada di dalam sejarah. Sekian banyak prasasti di luar kekristenan yang juga mencatat hal seperti ini. Bapak Ibu, di dalam bagian ini katakan, yang benar Kristus itu dibangkitkan. Salah satu buktinya kita bisa temukan di perikop sebelumnya. Yesus bertemu dengan Kefas, dengan Petrus. Yesus bertemu dengan 12 murid. Yesus bertemu dengan 500 orang. Yesus bertemu dengan Yakobus. Yesus berjumpa dengan 2 orang yang lagi jalan bareng-bareng ke Emmaus. Yesus berjumpa dengan orang-orang tertentu dan kemudian sadarlah mereka, terbukalah mereka. Bahwa itu adalah Kristus yang bangkit. Dan masih sekian banyak bukti yang lain lalu disebutkan. Yang terakhir, Yesus itu menampakkan diri kepadaku, katanya Paulus. Perjumpaan dengan Yesus itu membuat Paulus memiliki satu respon yang bagi saya perlu untuk kita sikapi juga demikian. Karena dia mengatakan ketika Yesus berjumpa dengan aku, seolah-olah dia mengatakan, aku ini siapa sih? Aku ini seperti seorang anak yang baru lahir. Seorang anak yang baru lahir, yang baru ngerti. Kalau kita melihat perjalanan dari pelayanan dan kerasulan Paulus, Paulus mungkin jauh lebih ke belakang. Petrus sudah berkiprah. Kalau bahasa yang sering dipakai anak saya kalau lihat Popke itu debut gitu ya. Yesus punya murid-muridnya itu sudah melakukan debutnya luar biasa. Paulus belum, saudara. Lalu dia mengatakan, aku ini siapa? Sehingga Yesus itu kemudian menampakkan dirinya kepadaku. Saudara, aku ini seperti anak kecil. Yang kedua, dia melihat lagi kerasulannya. Karena dia akan dipercayakan sebagai rasul bagi non-Yahudi, bagi bangsa-bangsa. Loh ya, yang ngomong Yesus sendiri loh. Kita simak nanti di dalam bagian kisah para rasul. Aku mengkhususkan dia bagi bangsa-bangsa, itu Yesus yang ngomong. Ketika Yesus kemudian menyuarakan apa yang menjadi isi hatinya. Nah teman-teman yang terkasih, ketika kita mencoba untuk melihat bagian ini, lalu Rasul Paulus ini mengatakan apa? Aku ini bahkan tidak bisa disebut rasul. Aku tidak layak sebagai rasul. Aku tidak layak. Tapi Paulus melihat ini kasih karunia yang begitu luar biasa bagiku. Sehingga membuat aku bekerja lebih keras, bekerja lebih giat,
bekerja lebih sungguh-sungguh. Bukan cuma waktu, bukan cuma dana, bukan cuma hal-hal yang dia miliki. Nyawanya pun seolah-olah dia rela berikan. Saya tidak tahu di Netflix masih ada enggak ya kisah tentang Paulus ini. Dan akhirnya dia memang menghabiskan hidupnya dengan dipenggal. Saudara-saudara, itu respon ketika dia mengalami sebuah perjumpaan dengan Kristus yang bangkit, dengan Kristus yang hidup. Memiliki sebuah dampak yang luar biasa yang mengubahkan dia. Dari seorang yang ngejar-ngejar orang Kristen, lalu dia disebut oleh salah satu penulis. Tahun 2008 ketika saya mengambil studi lagi, itu ada satu bagian bagi saya, ini pendapat orang. Yang mungkin mau dianggap lebay, ya silahkanlah. Tetapi seolah-olah pendapat ini bisa sedikit dibenarkan. Ada sebuah sebutan, Paulus itu adalah the second founder of Christianity. The second founder. Karena kalau kita lihat perjanjian baru, suratnya banyak. Konsepnya yang kemudian diberikan kepada orang-orang dilayani begitu luar biasa. Bagi kelompok Yahudi, bagi kelompok non-Yahudi. Tentu saja the first foundernya of Christianity ya pasti Kristus lah. Begitu ya. Orang yang mengatakan aku enggak layak disebut rasul. Tapi kasih karunia Tuhan. Aku bekerja lebih keras, lebih sungguh-sungguh lagi. Banyak hal yang harus dipertaruhkan untuk Kristus. Tidak pernah menjadi soal bagi dia. Karena apa? Karena Kristus bangkit. Dan kebangkitannya itu adalah memberi makna yang luar biasa. Mari kita melihat tadi satu ayat yang kayaknya sempat ditampilkan. Itu diambil dari Filipi 3 ayat 10. Filipi 3 ayat 10. Yang ku kehendaki ialah mengenal dia, kuasa kebangkitannya, persekutuan dalam penderitaannya, sehingga aku menjadi serupa dalam kematiannya. Saudara, saya mencoba memikirkan Paulus itu mau memahami Allah itu di dalam Yesus Kristus dalam paket lengkap. Paket lengkap, saudara. Walaupun sepertinya, Pak ini kurang lengkap karena kelahirannya nggak dicantumkan. Gitu ya. Tetapi inilah yang menjadi obsesinya dia. Nah, saya coba berpikir kita di zaman sekarang ini mau menerima Yesus Kristus dalam paket lengkapnya enggak? Natalnya kita terimalah, ya, karena itu kan satu euforia secara spiritual. Yang sudah menjadi tradisi kita selalu ikuti. Membuat kita kemudian mulai tergoda untuk pergi ke mal mencari baju baru, katakanlah demikian. Begitu ya. Ada sesuatu yang selalu baru di acara Christmas itu. Tapi ketika kita mau mengenal Tuhan, mengalami Tuhan, benarkah mengalami persekutuan dalam penderitaannya itu menjadi bagian yang kita juga rindukan? Sekarang kira-kira kalau dijual nih, saudara. Apakah teologi penderitaan dengan teologi kemakmuran, saudara pilih mana? Teologi salib dengan teologi hidup sejahtera, saudara pilih mana? Bapak Ibu, Yesus itu kan menjadi Yesus yang bisa dipilih berdasarkan style yang saya mau. Sehingga mungkin saja sekarang kekristenan itu menjadi begitu luar biasa. Tetapi mari coba kita tilik paket lengkapnya.
konsep dia tentang hamba yang menderita yang muncul di dalam Yesaya 43 yang Jumat kemarin itu kita pelajari. Yesaya 53 itu judulnya adalah tentang hamba yang menderita. Apakah itu menjadi satu bagian yang penting? Atau kita lebih menyukai kita adalah anak Allah, anak raja? Bapak Ibu, saya melihat apa yang menjadi kerinduan Paulus ini, kerinduan yang bagi saya lengkap, saudara. Bahkan dikatakan apa? Aku menjadi serupa dalam kematiannya. Nggak bisa kita bayangkan, saudara. Sesuatu yang sulit untuk kita cerna. Dan kalau mengalami kematian dalam sebuah keserupaan dengan Kristus, bahasanya dalam Korintus tadi, percuma orang-orang yang mati di dalam Kristus. Tapi saya yakin dia akan mengatakan enggak percuma. Karena bagiku Kristus itu adalah Kristus yang bangkit, Kristus yang hidup, Kristus yang mengubahkan aku, Kristus yang memberikan signifikansi hidup dalam hidupku. Sehingga aku menghidupi kehidupanku itu sebagai orang yang sudah percaya kepada Kristus, harusnya seperti ini. Bapak Ibu, hari ini kita merayakan Paskah. Yang seharusnya kita bukan sekedar mengingat kebangkitan Kristus. Tapi saya mengajak satu fase lebih jauh. Signifikansinya buat saya apa? Saya orang yang percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Orang yang percaya bahwa dia mati lalu bangkit. Mayatnya tidak dicuri oleh murid-murid seperti yang kita temukan di dalam di dalam Matius 28. Dusta yang dibangun oleh para imam-imam kepala. Yang kong kali kong dengan para tua-tua. Lalu mereka mulai mendesain kebohongan, dusta. Yang saya minta istri saya menuliskan gembala waktu itu. Ini dusta yang paling luar biasa. Karena apa? Menutupi kemenangan Allah di dalam kebangkitan Kristus. Dan itu dilakukan oleh imam-imam kepala. Para petinggi agama yang melakukan konspirasi dengan para tua-tua. Caranya gimana? Kita kasih duit saja, kita tutup mulut saja para serdadu itu. Dan kita titipi beritanya, murid-murid yang mencuri tubuh Kristus. Sehingga penolakan terhadap kebangkitan Kristus itu bukan hanya hari ini. Mungkin 1-2 jam setelah informasi kebangkitan itu sampai, langsung desain dusta itu muncul, saudara. Bahkan di dalam ayat terakhir di perikop itu, dikatakan demikian. Sampai hari ini orang Yahudi itu percaya kepada berita kebohongan itu. Hari ini itu dalam konteks Matius. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, kita percaya enggak bahwa Yesus bangkit? Kita enggak seperti Petrus, enggak pernah melihat kan? Enggak pernah melihat. Tapi kita menjadi percaya, walaupun kita tidak melihat. Pertanyaannya, Kristus bangkit secara fisik di dalam histori itu dicatatkan. Percaya enggak? Itu menjadi salah satu titik yang menentukan kehidupan iman kita. Sia-sia atau tidak. Kalau percaya, ya karena faktanya demikian. Ayat 20 tadi. Sehingga iman kita tidak pernah sia-sia. Pelayanan kita tidak pernah sia-sia. Perjuangan pengorbanan kita untuk merespon kebaikan Allah juga tidak pernah sia-sia. Dan kita memiliki pengharapan. Kita akan mengalami persekutuan dengan Allah di dalam Kristus Yesus. Tuhan memberkati kita sekali.